Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus. Shalom. Ada sukacita surga bersama hidup kita, amin. Salam kiri kanan, depan belakang, katakan mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Hari yang luar biasa buat kita pagi ini bisa berjumpa dengan Bapa kita di surga. Karena kita bisa memperingati di mana hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa kita adalah anak-anak surga dari surga. Amin. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita bangga menjadi milik kepunyaan surga. Kita bangga menjadi kepunyaan Bapa yang sungguh luar biasa. Sembah Dia, puji Dia. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan cinta-Mu. Di mana Dia sangat mencintai kita. Dan kita juga mau belajar mencintai Dia lebih lagi. Seperti Dia mencintai kita. Kami mau datang Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Mulut kami akan berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah
tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Seluruh jemaat nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kami datang menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau di surga Bapa. Haleluya. Ini semua hati yang rindu menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita tinggi, katakan sembah dan puji. Ini kami Tuhan menyembah-Mu. Kami sembah Kau di tahta-Mu Bapa. Yesus Tuhan adalah
yang tidak merasa mampu berjalan sendiri. Kau yang butuh Tuhan, katakan, Yesus terlebih besar di hidupku. Yesus terlebih besar dari semua yang kualami. Katakan dengan segenap hati, dengan imanmu. Yesus, pandang Yesus. Dia mengulurkan tangannya kepada Bapak Ibu. Dia sedang menurunkan tangannya dan akan senantiasa memegangmu sampai selama-lamanya. Rohnya yang akan dicurahkan menyertaimu sampai selama-lamanya. Dengan suara yang nyaring katakan sekali lagi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Di dalam haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan segenap hati, di dalamku. Amin. Beri kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Selamanya bersamamu, selamanya tinggal di dalammu, selamanya mengandalkanmu, selamanya berseru atas engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kami sungguh mengakui kebesaran Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau perkatakan Engkaulah yang terbesar dari setiap apa yang kami lewati, dari setiap masalah, dari setiap penyakit, dari setiap apapun tantangan hidup kami. Kami mau perkatakan Engkau terlebih besar dari semua itu. Dan kami mau berkata, Yesus yang naik ke surga dan menurunkan Roh Kudus untuk menyertai, memberkati, mengurapi, memberi sukacita buat kami. Kami sangat bangga memilikimu Bapa. Dan kami mau bersukacita bersama-sama di tempat ini. Urapan-Mu penuhi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang saat ini butuh pertolongan. Tangan-Mu penuh kuasa yang akan siap menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Allah turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Belum semangat, haleluya. Sekali lagi yang paling keras, haleluya. Amin. Dia sudah naik ke surga dan menurunkan rohnya untuk kita semuanya, amin. Sehingga kita tidak perlu takut lagi. Karena kita sudah senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Haleluya, kita akan pujikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga. Tetap bersama kita semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
sih yang bisa kita lakukan di bumi ini tanpa Tuhan? Tapi percayalah, setiap apapun yang menjadi masalah hidup kita, kita menjadi umat pemenang. Amin. Karena apa? Yesus bersama kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami sangat percaya Tuhan kekuatan itu selalu bersama kami. Dan kami akan berkata, Tuhan Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia tidak akan apa? Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Berubah namanya Yesus Tuhan Raja. Segala apa? Amin Tuhan. Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kau yang besar dan kuasa, katakan sama-sama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan. Amin. Ya kuasa mulia, Yesus Tuhan Raja. Namanya Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama atas segala nama. Kuasa-Mu katakan dengan berseru atas namanya. Namanya Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ini iman kami Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Semua katakan saduka. Haleluya. Dalam namanya Dia luar biasa, perkasa mulia, atas segala nama. Atas segala nama. Atas segala nama. Haleluya. Namamu berkuasa. Namanya siapa Bapak Ibu yang berkuasa? Belum semua anak muda. Namanya siapa? Lebih semangat sampai suaranya terdengar oleh semua kita. Namanya siapa? Haleluya. Dialah namanya Yesus yang berkuasa. Dialah namanya Yesus yang penuh dengan kekuatan. Oleh karena itu, katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan Engkau Bapa. Terpujilah namamu
kita tetap dalam hadirat Tuhan. Alangkah indahnya Tuhan, selalu mengandalkan-Mu, selalu bersama-Mu. Tapi terkadang kami lupakan kuasa-Mu, karena kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami sadar, sampai hari ini Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang topang hidup kami. Sehingga kami selalu berkata, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang kuasa. Terima kasih. Allah Maha Kuasa.
kasih Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Bersama umat Tuhan di seluruh dunia, hari ini kami merayakan hari yang sungguh luar biasa, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari di mana Engkau membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berasal dari kerajaan surga. Dan saatnya Engkau kembali kepada kerajaan surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, firman kebenaran yang akan tidak hanya mengingatkan kepada kami tentang Yesus yang hidup, tetapi Yesus yang menjamin kehidupan kekal kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, senyum dengan samping kanan kiri dulu. Ya, senyum dengan samping kanan kiri dulu. Puji Tuhan, ya. Hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saatnya Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu, 4 kali saya terus-menerus membahas bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mendampingi murid-muridnya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, murid-murid Yesus masih di dalam keadaan ketakutan, kebingungan, keraguan-raguan. Bahkan ada yang kembali kepada pekerjaan lama. Tetapi setelah genap 40 hari itu adalah waktu di mana Yesus naik ke surga. Dan hari ini diperingati oleh orang di seluruh dunia bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita orang Kristen menolak istilah yang mengatakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Menolak, karena itu bentuk pembelokan, karena versi lain ada versi Isa Al-Masih yang lain yang sengaja dibelokkan. Oleh karena itu nomenklatur Departemen Agama sudah menjadikan hari ini bukan hari kenaikan Isa Al-Masih, tetapi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang sudah membetulkan hal ini. Baik Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama melihat ya bagaimana Alkitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Ya, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas. Ini memberikan tulisan kepada seorang yang bernama Theophilus. Ya, memberikan catatan di dalam Kisah Para Rasul ya bahwa catatan Lukas kepada Theophilus mengatakan 40 hari pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Lalu Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya,
telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes Pembaptis membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, Yesus sungguh-sungguh mempersiapkan murid-muridnya untuk melanjutkan misinya. Kenapa? Karena secara fisik, secara daging, secara tubuh, Yesus sudah tidak akan lagi menyertai murid-muridnya. Karena dia terangkat ke surga dan Yesus berjanji dia akan naik ke surga dan Roh Kudus akan dicurahkan. Bapa akan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya supaya setiap orang percaya memiliki kuasa ilahi, kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melanjutkan karya, misi keselamatan Tuhan Yesus. Saudara, bayangkan kalau hanya pakai kekuatan manusia, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kalau hanya memakai kekuatan manusia, maka murid-murid ada yang kecewa, ada yang ragu-ragu, ada yang kembali pada pekerjaan lama. Murid-murid harus dipenuhi dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus, maka mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dan membaca ya Alkitab kita. Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, mulai ibadah pada hari ini maka akan ada petugas yang membacakan firman Tuhan. Ya, nanti bergantian dan saya minta yang bertugas WL mulai ibadah hari ini ada di samping kiri saya yang petugas pembacaan di sini sehingga memudahkan saya untuk berkoordinasi. Ya, mari Bapak Ibu kita melihat semua Alkitab kita dari Kisah Para Rasul Fatsal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kita melihat bahwa ada satu peristiwa yaitu yang bernama Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun ini sebenarnya satu bukit di mana Yesus terakhir kalinya bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Terakhir kalinya Yesus meninggalkan murid-muridnya dan terangkat ke surga. Saudara, murid-murid waktu itu walaupun sudah diterangkan berkali-kali sampai hari yang ke-40. Dengarkan, sampai hari yang ke-40 sudah diterangkan berkali-kali. Tetapi masih saja dia menyinggung pertanyaan ayat ke-6. Coba, saudara yang sudah mengikuti khotbah selama 4 kali berturut-turut, tanpa lowong, tanpa jeda.
saudara akan mengerti masalah ini diungkit-ungkit terus oleh murid-muridnya. Coba lihat ayat yang ke-6. Di Bukit Zaitun di mana Yesus akan terangkat ke surga, masih saja ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel? Perhatikan. Iya. Kemarin waktu 2 orang muridnya pulang ke Emmaus, dia juga menyinggung hal itu. Di bagian yang lain menyinggung hal itu. Hari di mana Yesus mau terangkat ke surga, sudah siap terangkat, sudah tanya lagi seperti itu. Artinya, murid-murid sebagian masih berfokus kepada pengharapan. Yesus ini adalah Yesus yang menjadi Mesias, yang akan menjadi Raja bangsa Israel, yang akan memulihkan kerajaan Israel, sama akan menjadi kerajaan yang dulu pada zaman Salomo, kerajaan yang kaya, kerajaan yang luar biasa, kerajaan yang sangat luas pemerintahannya, yang mampu membebaskan penindasan Romawi. Karena waktu itu Yahudi ditindas oleh orang Romawi, dan ini orang Romawi adalah bangsa yang sangat kuat. Ya, tidak mungkin ada satu kerajaan yang bisa mengalahkan Romawi selain kerajaan yang kelasnya Salomo. Makanya masih ada pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus yang mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Bayangkan, saudara tahu enggak? Pikirannya murid-murid waktu itu masih jasmani, masih memikirkan harapan dia. Sudah diterangkan berkali-kali. Tetapi dengan tegas Yesus menjawab, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat yang ke-8, apa jawabnya? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang dibahas muridnya otoritas, kuasa, pemerintahan di dunia, sistem dunia. Yang dibahas oleh Yesus adalah yaitu kerajaan Allah. Inilah pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus Kristus datang ke dunia mendirikan pemerintahan kerajaan Allah. Mari katakan bersama-sama kerajaan Allah. 2, 3. Ya, oleh karena itu kerajaan yang didirikan bukan kerajaan duniawi, bukan kerajaan fisik, tetapi Yesus mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi melalui orang percaya. Yesus mendirikan kerajaannya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Yesus ingin bahwa kerajaannya berdiri tegak di dalam kehidupan orang percaya. Makanya Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan, itu kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan. Yesus sangat menekankan misinya untuk mendirikan kerajaan Allah. Makanya Yesus diberikan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah mengatakan itu, mari ya kita lihat ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Sesudah ia mengatakan demikian, terus apa? Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Coba saya sudah terangkan di tahun-tahun yang lalu, saya ulang-ulang. Cara Yesus terangkat ke surga, itu Yesus terangkat pelan-pelan. Coba saudara lihat saya, terangkat pelan-pelan. Coba bayangkan ya, kalau terangkat pelan-pelan ya. Bukan Yesus menghilang gitu kan, bukan. Ya, bukan Yesus tahu-tahu set hilang, enggak. Coba kalau saya dulu waktu kecil bermain layang-layang.
layang-layang mulai dari pendek, lama-lama jauh. Begitu bangganya. Kalau layang-layang saya ini sampai kelihatan kecil sekali. Sampai orang yang lihat, "Ndi ngono kae lho, sing dito. Sampai enggak kelihatan, itu waduh bangga sekali ya. Tapi tahu-tahu putus ya. Itu layang-layang. Tetapi Yesus yang diterangkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 ini. Terangkatlah Yesus ke surga. Yesus terangkat pelan-pelan. Dari mulai 1 meter, 2 meter, 3 meter. Terus ya. Saudara, kalau kita jadi murid Yesus ya, waktu itu kan lebih dari 500 orang ya. Ya di Bukit Jaitun waktu itu. Ya domblong itu ya. Terangkat domblong begitu. Saudara tahu enggak? Saking domblongnya itu, lalu sampai Yesus itu diterangkan dalam ayat yang ke-9, apa di sini? Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, yang saya bayangkan ini orang lihat Yesus terangkat dari depannya, terus ini demonstrasi loh saudara. Terus sampai awan menutup. Coba, saudara kalau lihat seperti itu, saya tuh kalau merenungkan firman Tuhan saya sering membayangkan. Kalau saya ada di antara murid Yesus waktu itu, saya begitu domblong gitu ya. Waduh, sampai udah enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Terangkat ke surga. Ya, saudara, suatu hari nanti kalau ada waktunya kita akan menerangkan tentang lapisan-lapisan. Ya, di mana surga itu di mana? Kalau ditanya surga di mana? Oh, di hati saya. Surga itu suatu tempat, saudara. Ya, Yesus terangkat ke surga. Memang surga itu tempatnya Yesus. Nah, saudara, saking domblongnya, domblong itu bahasa Indonesianya apa? Tertegun ya. Tertegun. Ya murid Yesus tertegun. Lalu belum berhenti tertegun, perhatikan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapalah kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Ayo dilanjutkan. Apa? Halo? Akan datang kembali dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Kalau dengan cara yang sama berarti apa? Yesus juga akan datang dengan cara yang sama. Akan datang kembali. Ya, saudara, wah ini luar biasa. Ya, apa yang saya sampaikan barusan itu tidak ada di teks persiapan khotbah saya. Saudara perhatikan. Kalau kita melihat hal ini, kita bisa melihat 4 makna kenaikan Yesus ke surga. Saudara, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Lihat yang pertama, maknanya apa? Penegasan keilahian Yesus. Yesus menegaskan dirinya, siapa dirinya, dari mana dia berasal. Dia menegaskan, Yesus itu tidak hanya manusia, tetapi dia adalah Allah yang hidup. Ya, tercatat juga di dalam Markus pasal 16 ayat 19. Apa yang juga dicatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat 9. Dicatat juga di dalam Markus 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Yesus terangkat ke surga dengan tujuan yang jelas. Dikatakan Yesus itu bukan juru selamat. Manusia bisa selamat karena perbuatan baik.
Lalu pertanyaan saya, untuk apa Yesus mati? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus mencurahkan darahnya? Saudara, kalau ada yang mengatakan bahwa manusia bisa diselamatkan karena perbuatan baik, perhatikan. Kita semua tidak boleh berbuat dosa. Tanya kanan kirinya, kamu bisa enggak? Kok ada loh yang mengatakan perbuatan baik bisa menyelamatkan. Baik yang mana? Kebaikan manusia seperti kain kotor. Tidak ada seorang pun yang layak, yang kudus, yang berkenan menjadikan korban anak domba kecuali Yesus. Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan sebelah mana? Yang mana? Yang dibanggakan manusia. Makna teologis. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Amin. Tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Yesus. Yesus itu penggenap nubuatan perjanjian lama. Yesus ini penggenap perjanjian Bapa. Di dalam Yesus kita diselamatkan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Makanya hati-hati kalau saudara nonton YouTube, nonton TikTok yang begitu, tidak usah diikuti. Semakin diikuti nanti muncul terus. Ya, saudara, enggak ada. Ya. Rasul Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah. Kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kelanjutan daripada penggenapan misi karya keselamatan. Dia naik ke surga. Kenaikannya didemonstrasikan. Waduh. Ya, sampai saking tertegunnya, saking domblongnya. Tiba-tiba muncul dua malaikat. Hai, kamu semua orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya memang berdiri kok, tertegun kok ya. Ya. Saudara, setelah itu mereka sadar, oh Yesus akan kembali. Dia punya pengharapan. Lalu dia pulang, pergi ke Yerusalem untuk berdoa sesuai dengan perintah Yesus. Saudara, ini misi yang pertama membuktikan keilahian Yesus. Misi yang kedua, ya, saudara nanti bisa lihat di Linktree, dan Linktree itu tidak membebani HP saudara. Lihat saja tidak membebani. Ya, sudah diatur. Ya. Yang kedua, penegasan bahwa misi penyelamatan, penebusan Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Perhatikan, misi tugas penyelamatan penebusan Yesus Kristus di dunia sudah selesai. Ya. Mari kita baca dalam Ibrani 9 ayat 12. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Puji Tuhan. Ya, Yesus mengerjakan misi keselamatan, misi penebusan hanya sekali. Dia hanya masuk sekali selama-lamanya, bukan membawa darah domba jantan. Seperti imam besar bolak-balik membawa darah domba. Seperti saudara kita yang tiap tahun mempersembahkan. Bukan. Tetapi iman Kristen mengajarkan sekali untuk selama-lamanya.
Dia membawa darahnya sendiri. Ya, saudara, saya ulangi lagi bahwa penebusan Yesus di kayu salib itu merupakan kelanjutan daripada peraturan hukum Taurat. Setiap ada orang yang ingin mengadakan korban penebusan, dia membawa korban binatang. Lalu dia berdoa dengan imam menumpangkan tangan di atas hewan itu, mengaku dosa. Ketika mengaku dosa, maka salahnya sudah dipindahkan ke hewan itu. Karena hewannya jadi salah, maka hewannya disembelih. Ketika hewannya disembelih, maka darahnya ini menjadi kurban penebus. Setiap kali salah seperti itu, setiap kali salah seperti itu. Tetapi sejak pengorbanan Yesus, sudah tidak ada lagi hewan yang disembelih. Karena kitab Ibrani mengatakan korban bakaran, korban persembahan aku sudah tidak berkenan lagi. Artinya orang Kristen sudah tidak perlu mengorbankan darah binatang. Karena darah Yesus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya, tapi kalau enggak dikasih dagingnya saudara gerenengan ya. Ya, ya, ya. Saudara, yang ketiga, apa misinya? Ya, yang ketiga, misi daripada kenaikan Yesus ke surga yang ketiga yaitu pemberian amanat agung. Pemberian otoritas untuk melaksanakan amanat agung. Perhatikan. Sebelum Yesus naik ke surga, catatan Injil Matius, Yesus memberikan misi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, dan ajarlah mereka. Ya. Saudara, amanat agung ini disertai dengan janji penyertaan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Sehingga makna teologi yang ketiga yaitu Yesus memberikan amanat agung dan janji penyertaan. Kenapa? Karena Yesus adalah Raja. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, firman Tuhan dengan jelas mengatakan. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, puji Tuhan. Setiap orang waktu itu, setiap murid Kristus diberitahu, kepadaku telah diberikan kunci kerajaan surga. Artinya, kuasa kerajaan surga, kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepada Yesus dan kuasa itu diberikan kepada muridnya. Dan kuasa yang sama itu juga diberikan kepada kita semua. Makanya kita tidak perlu takut. Yesus menjadikan kita sebagai agen kerajaan Allah. Yesus menjadikan kita sebagai orang percaya yang punya tugas untuk memberitakan Injil kerajaan Allah di seluruh dunia. Tugasmu. Ya, makanya saya pernah berkhotbah sebelum Yesus disalib dalam Yohanes 17, Yesus pernah lapor pada Bapa. Bapa lapor. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Laporan selesai. Yesus siap disalib. Ya, saudara nanti kalau mau dipanggil pulang oleh Tuhan, kita nggak tahu waktu kapan ya. Saudara perhatikan ya, dengarkan saya. Kalau saudara mau pulang, saudara kira-kira mau buat laporan apa? Kalau Yesus buat laporan, Bapa, aku telah mempermuliakan engkau dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Laporan selesai. Saudara sekarang di dunia sibuk-sibuk semua ya, nggak ada orang nggak sibuk ya. Semuanya sibuk, gitu kan? Ya sibuk. Ya,
Saya kalau membuat jadwal rapat dengan teman-teman, semua orang ngomong sibuk. Saya ngomong, ayo saya manut saja, saya pengangguran. Mereka ketawa, merasa disindir. Lalu akhirnya kita ini sering buat rapat mulai jam 10. Ya, karena semua orang sibuk. Ya, tapi sibuknya harus ada pertanyaan. Yuk ngomong, tanya kanan kiri. Udah pernah dapat jiwa belum? Ya, tanya kanan kiri. Udah pernah dapat jiwa baru belum? Udah pernah belum? Iya. Iya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Makanya visi kita tidak bisa keluar dari amanat agung. Yaitu apa? Menjadi murid Kristus yang sejati untuk menghasilkan murid Kristus. Berapa di antara kita yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, sibuk dengan tugas, yaitu memang harus kita kerjakan. Tapi jangan lupa, kenaikan Yesus ke surga memiliki makna penegasan bahwa setiap orang percaya punya tugas amanat agung. Amin. Amin. Salaman dulu kanan kirinya. Kita sepakat ya. Ya, salaman, ayo salaman. Ya, salaman. Ya, salaman. Kita sepakat. Sepakat, masa enggak sepakat dengan firman Tuhan? Ya, masa enggak sepakat ya dengan amanat agung? Kita sepakat. Ya, kita sepakat. Ya. Ini harus sadar ya, kita boleh sibuk melayani, pendeta boleh sibuk melayani, mikir organisasi, mikir cepat, boleh sibuk, tapi jangan lupa. Kita semua punya misi yang sama. Ini amanat agung loh, diberikan Tuhan Yesus menjelang dia naik ke surga. Ya, kita boleh sibuk dengan fasilitas. Ya, kita boleh sibuk dengan berbagai macam kegiatan pelayanan kita. Tapi jangan lupa, kita punya tugas, misi, amanat agung. Ya, saudara, yang terakhir, apa makna teologis dari kenaikannya? Sudah jelas yang keempat, yaitu apa? Penegasan bahwa Yesus akan datang kembali. Saudara, bagi GPDI, Injil 4 segi yang keempat yaitu kedatangan Yesus. Jelas. Ya, jelas. Yesus akan datang kembali. Orang lain mengatakan ini kiamat, menakutkan. Oh, kita enggak. Ya, beda. Kedatangan Yesus keperluannya apa? Untuk memenuhi janjinya, menjemput setiap orang percaya yang sudah mati dan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan untuk bersama di surga. Yang kedua, untuk menghukum setiap orang yang tidak percaya bersama dengan iblis. Ya. Untuk dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Makanya saudara, kalau kita ini mendengarkan firman Tuhan, makna teologis ini kita bisa melihat, oh iya ya, Yesus akan datang kembali. Berarti penerapannya apa? Yang pertama, oh ada pengharapan. Ada pengharapan. Ya, pengharapan baru. Pengharapannya apa? Perhatikan, kita tidak terikat dengan kematian. Kita punya pengharapan untuk menikmati kehidupan kekal bersama Allah di surga. Jangan takut dengan kematian. Kematian ini kan pasti terjadi. Bapak Ibu tolong angkat tangan siapa yang merencanakan tidak akan mati. Angkat tangan. Iya, saya merencanakan gak akan mati ya. 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 Gak ada. Ya. Mati gak mati itu alamiah. Saudara, dulu waktu masih kecil orang gak mau mati. Waktu muda gak mau mati. Apalagi waktu nikah, gak akan mau mati. Ya, gak mau mati. Tapi lama-lama, orang ini secara alamiah ada yang namanya hukum kematian. Ya manusia harus mati. Karena dosa asal mati. Ada mati yang di pesawat, mati di kapal, mati mendadak, ada yang mati tua. Kalau mati tua, ini prosesnya
sangat alamiah. Coba, saudara pernah dengar enggak? Orang ini waktu masih muda, enggak mau mati. Kalau sudah tua, wah kata-katanya gini, pun Pak, kalau ajeng dipundhut nggih pun ikhlas. Kalau nek dipundhut nggih pun siap. Kenapa siap? Ya sudah siap. Anggere nggo mlaku wis lara. Ya. Bangun enggak bisa, merepotkan anak cucunya, ya. Hanya di situ udah siap. Lama-lama disiapkan secara psikologis, disiapkan. Wah, daripada ngene wis siap, ya. Siap. Ya, kenapa? Karena memang benar-benar dia udah menyadari. Jadi kesadaran lama-lama untuk saya sudah tua, saya semakin tua semakin lemah untuk siap kembali kepada Tuhan. Tapi kematian bukan menakutkan. Kematian tidak boleh menakutkan karena apa? Karena kematian ini pasti terjadi. Dan ini adalah kematian fisik. Tetapi melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, sudah tahu, kita punya pengharapan. Artinya setelah kehidupan ini ada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang percaya. Yaitu kehidupan kekal di mana kita akan mengalami kehidupan bersama Yesus di surga. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, yang kedua ini memotivasi kita, mengingatkan kita untuk kita hidup kudus. Hidup kudus. Amin. Yuk coplek kanan kiri. Hidup kudus. Bertobat. Ya. Bertobat. Ya. Kita hidup di dalam kerajaan Allah. Kita hidup atas nilai-nilai kerajaan Allah. Kita menantikan kedatangan Yesus. Coba tanya kanan kiri. Rencana mati kapan? Coba tanya. Ayo tanya. Medeni iki. Medeni tenan iki. Pak Pendeta aneh-aneh ya. Loh, saudara jangan ngomong wah masih lama, enggak tentu ya. Kita berdoa supaya kita panjang umur pasti ya ta? Tapi kita enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Sahabat saya Bapak Petrus Agung ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Habis KKR malam dia naik mobil bersama sopirnya, kok rasa enggak enak ya. Enggak enak ya, enggak enak. Turun dulu di mobil. Turun dulu. Enggak enak ya. Ya, habis itu sampai rumah meninggal. Saya punya teman kemarin, belum lama, 8 Januari kita Natal bareng di Tegal. Nyanyi bareng, seragam bareng, dia duduk di sini. Saya lihat kok iki nggawa magicom. Saya ngomong, magicommu mbok ora digawa nang ndi-ndi. Karena dia itu perutnya apa? Gede gitu kan, magicom gitu kan. Iya. Dia senyum saja, dia enggak berani karena saya lebih tua kan. Ya, kalau GBDI kan pedomannya lebih tua ya, enggak apa-apa ya. Nah, dia senyum saja. Habis itu duduk lagi senyum-senyum. Habis itu makan siang. Makan siang. Habis makan siang datangi saya. Ya, Pak saya dulu ya wes alon-alon saya santai. Ya udah kita sama-sama di jalan tol. Di jalan tol ditelepon sama Pak Gideon Sile. Kakak, ya, pendeta ya majelis daerah. Kakak ini begini Pak Marius begini. Udah masukkan di IGD di Tembalang. Sampai di situ meninggal saudara. Pakai seragam yang sama. Dan kita juga lihat dengar banyak orang-orang yang tidak tahu. Ya makanya kita bisa meninggal sewaktu-waktu. Ya, medeni. Ya. Ya, siapa yang masih takut mati? Ya, ada Pak Dokter ya. Pak Dokter ini mengupayakan untuk melawan kematian, biar sehat. Tetapi seolah-olah kematian jadi pemenang, gitu? Seolah-olah kematian jadi pemenang terus ya. Tidak. Yesus mengatakan, hei sangat mau, di manakah kamu mau kemenanganmu? Enggak ada, kemenangannya ada pada Yesus. Karena Yesus bangkit mengalahkan kematian, amin. Satu-satunya manusia di dunia yang bangkit dari kematian, Yesus. Dia tidak hanya berhenti pada kebangkitannya, dia buktikan dia naik ke surga.
Dan itu juga akan kita alami. Amin. Kenapa? Karena kita di dalam Yesus. Amin. Saudara, ya, saudara, oleh karena itu penghiburan orang percaya dalam kematian, kita tidak akan mengalami kematian semuanya. Kematian hanya fisik, tetapi nanti ketika Yesus datang, lalu nafiri Allah berbunyi. Ya, lalu semua orang mati dalam Kristus akan bangkit, menyambut Dia di awan-awan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ingat, saya ulangi lagi, peran tanggung jawab orang Kristen, implikasi bagian yang keempat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, silahkan dibacakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, makasih. Itu dipertegas dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, saudara, saya rindu melalui momen Paskah ini, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara, firman Tuhan tidak hanya didengarkan, tetapi firman Tuhan dilakukan. Untuk apa? Untuk kita menjadi saksi Kristus. Tapi masalahnya, ada banyak di antara saudara tentang amanat agung ini ada yang belum lahir di hati. Makanya gereja Pantekosta mengajak seluruh jemaat untuk menghayati dan merenungkan kembali kisah yang terdapat di dalam peristiwa loteng Yerusalem. Yesus mengatakan, kamu mesti berkumpul, berdoa, menantikan janji Bapa. Itu kita terapkan. Bukan diistilahkan tradisi. Tapi doa 10 hari adalah doa di mana kita merenungkan, menghayati bagaimana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk berdoa. Saudara tahu kalau di teman-teman kita yang ada di Katolik, wah itu momen sebelum Paskah itu ada banyak hal upacara yang dilakukan untuk menghayati bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi di gereja kita diajak untuk menghayati bagaimana kisah loteng Yerusalem. Sehingga implikasinya jemaat diajak untuk kita berdoa. Gereja ini 10 hari, mulai hari Kamis malam, Jumat malam. Jumat malam enggak ya? Bener ya? Kamis malam enggak ya? Jumat malam, Sabtu malam, terus Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dibuka untuk kita berdoa. Saudara, kenapa kita berdoa? Kita perlu berdoa bukan menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini
akan bermanifestasi, akan bekerja. Lalu Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita ini menjadi api semangat yang berkobar, yang menyala-nyala. Saya tahu saudara ada pergumulan, saya tahu saudara ada masalah, ya. Tetapi itu bukan intinya. Intinya apa? Secara korporat jemaat ini ayo kita berdoa bersama-sama supaya api kebangunan rohani, api amanat agung itu dikobarkan di dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar menjadi gereja Tuhan yang melaksanakan amanat agung. Saya yakin ketika kita semua berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ada jiwa-jiwa baru yang tertutup akan dibuka. Ya, jiwa-jiwa lama akan Tuhan tarik kembali untuk datang pada Tuhan. Jiwa-jiwa baru akan berdatangan. Ya saudara, kita nggak mampu, kita nggak ngerti, kita nggak bisa. Tapi dengan doa, doa itu berarti sebuah pengakuan kita tidak bisa melakukan sendiri. Berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu minta tolong semua jemaat, ayo kita hadir bersama-sama di dalam doa korporat 10 hari. Ini adalah bagian dari komitmen hidup berjemaat. Ya, saudara, ketika saudara berjemaat di tempat ini, ada hal-hal yang harus kita komitmen ketika kita melakukan acara bersama. Yuk kita doa. Pak, saya repot. Ya enggak ada yang enggak repot. Pak, saya ada acara. Enggak ada yang enggak ada acara. Yuk kita usahakan. Ya, kita akan berdoa. Dimulai jam berapa? Ya, dimulai jam 6.30. Semua kita berdoa. Ya, kasih tos kanan kiri minimal 3-4 orang. Sepakat. Ya. Yang ya sepakat, saudara, sepakat ya. Ya, saudara yang enggak tos pasti enggak akan berangkat ya. Ya. Sepakat ya. 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 Oke. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan tetap merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kenaikan Yesus ke surga merupakan kelanjutan daripada kematian dan kebangkitannya. Kita akan mengenang korban Kristus lewat perjamuan kudus. Dipersilahkan pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan pujikan rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Mari kita akan semua berdiri semua Bapak Ibu. Mari saya akan berdoa. Bapa di surga, kami berdoa hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kepada kami. Untuk kami bersama-sama terus mengingat akan kematian kebangkitan Kristus dan pengharapan kami untuk kami diselamatkan melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Haleluya. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujian. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan roti dan anggur ini menjadi alat sakramen. Kuduskan, sucikan. Kuduskan para pelayan Tuhan. Layakkan kami jemaat-Mu untuk menerima sakramen ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap
Terima kasih untuk hari ini kami bersekutu dengan kurban Kristus. Kami mengingat bagaimana Engkau sudah mati, menggantikan kematian kami orang berdosa. Seharusnya kami yang dihukum, tetapi Engkau yang rela dihukum mati. Terima kasih juga oleh kebangkitan-Mu yang membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit daripada kematian. Sekarang kami bersekutu di dalam sakramen perjamuan kudus ini untuk kami mengingat bagaimana Yesus sudah naik ke surga. Berkati perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukalah telingamu untuk engkau mendengar firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus. Darahnya tertumpah, sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah memecahkan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Darahnya tertumpah, sucikan daku. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidupku, hingga dosa tak lagi berkuasa. Kami secara khusus berdoa untuk keluarga Bapak Hendrik, Ibu Ria. Tuhan berikan penghiburan. Amin. Tuhan sungguh-sungguh memberi kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Berkati Ibu Ria dengan pemulihan kesehatannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Rusti, untuk Ibu Marni, untuk Ibu Darto dan Mas Doni yang sakit. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu menyembuhkan. Demikian juga
Kami berdoa untuk Mbak Eni Pesu dan Mas Bowo yang masih ada dalam pemulihan. Tuhan tolong. Jemaatmu yang sakit yang kami tidak tahu, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan. Tuhan beri kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Si Tuhan. Ya saudara, sebagai pengumuman, saya ulangi lagi, hari Jumat akan ada doa sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Dan pada hari Minggu nanti tanggal 19 kita akan memperingati hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Ya, mari kita akan bersama-sama mengangkat persembahan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan ini adalah persembahan untuk misi kerajaan Allah, untuk membiayai semua misi kerajaan Allah. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan sulung, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, sarana prasarana, semuanya kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat dan kita berdoa. Bapa, kami berikan persembahan ini untuk Tuhan, sucikan, kuduskan semua persembahan ini. Kami bawa dengan hati yang sukacita. Kami bawa dengan syukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi, tetap kita berdoa untuk kerinduan dari saya selaku gembala, yaitu kita akan membangun balkon. Ya, saya katakan berdoa saja. Jangan ada di antara saudara yang ketika mendengar pengumuman ini, waduh, kita mau apa lagi? Sudah mengalir saja dengan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Saya rindu kita bisa beribadah semua di dalam gedung gereja, sehingga lobi ini hanya digunakan untuk keperluan ibu-ibu dengan anak-anak dan sebagainya, sehingga semuanya dapat bagian firman Tuhan yang terbaik. Saya rindu saudara kita beribadah di dalam ruangan semua. Ya, saudara, ya minta tolong saudara, saya umumkan lagi bahwa Lumbung Yusuf ya sudah terbentuk, dan saudara-saudara para PKS ya saudara-saudara, ayo kita giatkan saling membesuk ya satu dengan yang lain, dan kita akan membesuk ya jemaat-jemaat yang bisa dibesuk ya, tidak hanya yang sakit ya, tetapi jemaat-jemaat yang lama, yang undur, yang tidak beribadah, saudara besuk. Jadi Lumbung Yusuf tidak hanya untuk yang sakit ya, tetapi untuk saudara-saudara yang perlu dibesuki. Karena saya ingin gereja ini adalah gereja yang bergerak. Ya, tidak hanya pendetanya, tidak hanya PKS-nya, tetapi semua antar jemaat kita bisa bergerak di dalam pergerakan untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Dan doakan saudara-saudara, kalau nanti jadi tanggal 30 Mei, ini akan ada KKR malam. Ada pembicara dari Korea, pembicara yang memiliki karunia kesembuhan mujizat. Ya, dukung dalam doa, nanti kalau jadi 30 Mei, ini dia akan berbicara 3 hari di Apius, tetapi 30-nya nanti kita akan ada KKR ya. Rencana KKR juga akan didatangi oleh gereja-gereja tetangga dan yang sakit ya. Apakah ada pengumuman lain? Ya, kita doakan. Kita akan ada camp pemuda remaja. Ya, camp pemuda remaja ini kita akan menghidupkan kembali sumur-sumur Yakub yang dulu pernah dikasih Tuhan, yaitu CCA. CCA itu milik dari jemaat kita yang bernama, kalau melayani di kalangan Kristen namanya Christian Camp Association. Tetapi kalau itu melayani umum,
kita namakan apa dulu? Creative Camp Adventure. Ya, Creative Camp Adventure. Dan ini akan kita laksanakan di Wonogondang. Saya minta saudara-saudara ini anak-anak remaja kita ya sampai pemuda, nanti pemuda bisa menjadi pembimbing, ketua tenda dan sebagainya, semuanya nanti dari mentor ya tutor semuanya saya perintahkan semuanya untuk ngikuti ini karena ini juga program PPA yang dikembangkan menjadi camp yang agak besar. Rencananya 2 hari saya minta ya karena ketika saya cek ternyata itu camp CCA itu ternyata Mas Bayu itu tak tanya nggak tahu. Camp CCA itu terakhir kapan? 97. Saya tanya, 97 saya baru lahir Pak. Heran saya. Nah, ya, kalau Mas Nolo masih SMA waktu itu, ya ngangkut air kedinginan jam 1 malam dengan saya ini. Waduh, kenangannya banyak ya. Tolong ya nanti kita semua dukung ya. Kita akan hidupkan lagi CCA itu, saya akan men-setting semua acaranya ya. Tolong itu tanggalnya dicatat, tanggal berapa? 27, 28, 29. Itu 29-nya agak kerja keras karena selesainya Sabtu. Karena selesainya Sabtu mungkin juga waduh ini latihan musik dan sebagainya. Ini sehingga bisa diatur itu nanti. Dan kita butuh tikar, udah enggak punya tikar. Ya, kita juga nanti butuh banyak lauk dan beras. Ini kita enggak punya tabungan anggaran Bapak Ibu. Nanti tolong ini kita semua persembahan ya. Ya nanti persembahan telur ya untuk lauk mereka ya, persembahan beras ya. Pokoknya kita dukunglah pekerjaan Tuhan untuk anak-anak kita. Karena biasanya kan kalau kegiatan sekarang kan hanya ceramah langsung pulang, ceramah pulang. Enggak, ini mereka ada 3 hari di situ. Ini memungkinkan anak-anak untuk bersosialisasi ya. Bersosialisasi satu dengan yang lain, berkenalan dan sebagainya. Saya melihat kebutuhan remaja sekarang tidak hanya itu ya, kita perlu kenalkan dengan cara hidup yang sehat yang bagaimana. Ya, Camp CC itu bagus Bapak Ibu. Dulu saya pernah membawa raket sejumlah 50 biji. Jadi kalau pagi itu anak badminton dari yang tidak kenal jadi kenal gitu kan. Ya, jadi itu bagus tujuannya. Lalu ada ayat hafalannya di situ ya. Lalu di situ juga ada outbound ya, ada outbound. Nah memang ini energinya banyak dan harusnya tanggal 24. Tapi karena 24 dan 25 saya mengajar sekolah Alkitab di sekolah Alkitab GBDI, akhirnya saya undur. Nah, tolong Bapak Ibu ini didukung karena ini pemuda remaja kita. Kita juga diundang sebenarnya ke HTE. Tapi sudah berkali-kali kita ke sana ya. Ke HTE ini sudah berkali-kali ya. Tahun ini semua bersatu padu kita kompakan untuk kita melaksanakan agenda sendiri. Kemarin sudah ada lampu hijau dari Pak Budi Raharjo karena dia juga punya 50 remaja. Budi Pras ya. Dia ngomong, Pak bagaimana kalau kita gabung Pak? Karena kami juga tidak akan ngirim ke HTE tahun ini. Kita gabung ya udah nanti gampang dibicarakan. Ya. Saya minta ini menjadi camp yang akan memberkati ya pemuda remaja kita. Ya tolong Bapak Ibu yang anak-anaknya, cucunya yang masih independen didorong untuk ikut. Jadi mbah-mbah itu punya otoritas ya, orang tua punya otoritas untuk mengarahkan seperti itu. Dan kita akan bikin yang sebaik-baiknya ya. Yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu terima kasih untuk dukungannya. Dan kita akan berdiri untuk terima doa berkat. Mari kita berdiri semuanya. Bapa kami bersyukur untuk persembahan umat-Mu. Kami percaya Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan ini menjadi persembahan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap pengelola yang mengelola persembahan ini supaya dapat mengelola persembahan ini untuk kerajaan Allah. Diberkati masa depan anak cucu semuanya di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita tengadahkan tangan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Pulanglah. Bawalah segala berkat yang dari Tuhan. Segala berkat rohani. Berkat roh yang takut akan Tuhan. Berkat pengharapan di dalam Tuhan. Berkat kerohanian di mana engkau semakin bergantung pada Tuhan. Semakin bersyukur
hatimu semakin dipertebal imanmu kepada Tuhan. Juga berkat jasmani, berkat sawahmu, ladangmu, bakulmu, penjualanmu, bisnismu, keluargamu, sekolahmu, semua yang jasmani diberkati Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani melimpah dalam hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang bukan dari Tuhan kami usir dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, semua yang bukan dari Tuhan pergi dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus sendiri yang akan menaungi hati dan pikiranmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita tenang semuanya. Kita ambil sikap badan yang tenang, sikap hati yang tenang. Datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.